Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wa ayyadana bimawathiqil iman wa ja'alana ummata khairil anam Muhammadin alaihi salatu wassalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang kami hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas segala nikmat-Nya dengan mengucapkan alhamdulillah dan meyakini dalam hati bahwa segala kebaikan, segala karunia dan semua kenikmatan hanyalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga bersyukur dengan beramal dan bekerja keras dan bersemangat menjalani hidup, itu merupakan kesyukuran. Dalam surat Saba ayat 13 Allah berfirman, "I'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur." I'malu, bekerjalah, beramallah, bergeraklah. Siapa yang disuruh di sini? Ala Daud, keluarga Daud. Syukra, sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menutup ayat 13 di surat Saba ini, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan hanya sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur seperti itu. Maksudnya apa? Disertai dengan peningkatan amal. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Sehingga mensyukuri nikmat iman dan aman dengan beribadah, dengan bekerja dan beraktivitas yang positif dan bermanfaat. Kemudian tidak lupa kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah juga meluaskan rahmatnya untuk kita, karena sesuai dengan janji baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholawat sekali kepadaku, Allah balas 10 rahmatnya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita insya Allah pagi ini akan masuk tema baru, tapi lama. Ya napa niku? Pembahasannya atau kisahnya baru, tapi berkaitan dengan hal yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu Bani Israel. Kita masih membahas tentang Bani Israel. Apanya yang dibahas? Keburukannya. Kenapa kita membahas keburukan mereka? Kenapa Allah memfirmankan keburukan mereka? Biar kita tahu cara menjalani hidup yang baik dan benar, bukan seperti itu. Di sini di antara keburukan-keburukan yang disebut, yang akan kita bahas adalah mukhalafatuhum lil anbiya'i wa takdzibuhum lahum. Mukhalafah niku berselisih. Takdzib niku mendustakan. Siapa yang diselisihi dan didustakan? Lil anbiya, para nabi. Yang ini yang akan kita bahas adalah dengan Nabi Musa. Wa adamu musara'atihim li imtithalil awamiril lati yuhiha Allahu ilaihim. Adamul musara'ah, ndak cepet-cepet alias aras-arasan, tidak bersegera alias menunda-nunda. Dalam hal apa? Liimtithalil awamir, untuk menunaikan perintah-perintah. Allati yuhiha Allahu ilaihim, yang diwahyukan Allah kepada mereka melalui lisan nabinya. Niku ndak bersegera napa? Menunaikan perintah Allah. Ini juga diantara sebab doa tidak segera dikabulkan, karena apa? Tidak falyastajibuli, tidak bersegera menunaikan perintah Allah. Tsumma kathratul lujaji wal ainadi lirrusul, banyak berdebat dan keras kepala terhadap Rasul. Wa jafa'uhum
fi mukhatabati nabiyihim al-karim Musa alaihi salam, dan juga betapa mereka kasar dalam berinteraksi dengan nabi mereka Musa alaihi salam, dan masih banyak yang lain. Nah, ini Bapak Ibu ayat 67 dan seterusnya, 67, 68, 69, 70, 71, ini yang tadi kita dengar di rakaat pertama, yaitu tentang penyembelihan sapi betina. Sebab surat ini dinamakan surat Al-Baqarah karena ada kisah ini, ya kan? Okay. Dan ini dulu sudah pernah ketika kita memulai surat Al-Baqarah, ketika kita membahas sababut tasmiyah, sebab penamaan. Kan dulu di awal kita masuk surat Al-Baqarah, setelah selesai Al-Fatihah, ada keutamaannya apa surat Al-Baqarah, sebab dinamakannya kenapa, dan kemudian jumlah ayatnya berapa, terus kategorinya madaniyah atau makiyah sudah kita bahas juga. Nah, tapi dulu secara singkat dan secara global. Sekarang kita sampai di ayatnya. Di sini kita ikut metode penyusun kitab yang kita pelajari. Artinya tidak langsung masuk ayat. Di sini diberitakan tentang kisahnya dulu. Kisah kenapa Allah memerintahkan penyembelihan sapi betina. Zikrul qissah, menyampaikan kisah. Jadi kisah itu dari bahasa Arab qissah, nggih. Di sini diceritakan kana rajulun min bani Israil aqima. Ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel, aqima. Aqim itu nun sewu, tidak punya anak. La yuladu lahu. Nah, ini tidak memiliki keturunan. Wa kana lahu malun katsir, dia kaya raya, harta bendanya banyak. Wa kana ibnu akhihi warithahu, dia punya ponaan, ibnu akhihi, anak saudaranya. Anak saudara berarti apa? Ponaan. Kana ibnu akhihi warithahu, sebagai pewarisnya. Nah, ini kalau di kitab yang lain yang pernah saya baca, ditambah satu ciri, satu sifat bagi orang yang tidak punya anak tadi itu, kana bakhilan, medit. Jadi ponakannya ini jarang disangoni, sehingga ingin cepat-cepat menguasai harta bendanya karena dia pewarisnya. Faqatalahu, maka membunuhlah dia. Siapa yang membunuh? Ponakannya. Yang dibunuh pamannya. Summa ihtamalahu lailan, kemudian digendong, dijunjung lailan pada malam hari. Fawada'ahu ala babi rajulin minhum, ditaruh di depan rumah seseorang di antara mereka. Kalau di kitab yang lain lebih rinci, di situ dipilih gang yang memang di situ tempatnya orang-orang nun sewu, orang-orang nakal, ngoten lho. Kampungnya orang-orang rusak. Cara bahasa teng mriki bandit, perampok dan lain sebagainya. Tsumma asbaha yad'ihi alaihim. Ketika pagi hari, ia, kalau bahasa anak sekarang, playing victim. Nah, yad'ihi, pura-pura menjadi korban, pura-pura bersedih hati, pura-pura menangis, siapa ini yang membunuh pamanku. Nah, ini playing victim. Napa niku? Seakan-akan menjadi korban padahal dialah pelakunya. Hatta tasallahu waraq kaba'dhum ala ba'din waraqi ba'dhum ala ba'din, sehingga orang yang ada di gang itu tuduh menuduh, saling mau bunuh. Awakmu yo, butuh aku, kamu ini. Wah, seperti itu sampai terjadi pertikaian. Faqala dzurra'i minhum wan nuha, sehingga ada orang yang bijaksana di antara mereka dan cerdas, nggih.
memberi nasihat, memberi masukan. Alama yaqtulu ba'duna ba'dan wa hadha Rasulullah fikum. Sampean ini kenapa bertikai? Kenapa tawuran kalau bahasa kita? Lah, kita punya Rasul, kita punya Nabi. Kenapa tidak kita selesaikan masalah ini dengan mendatanginya? Kemudian fa'atau Musa alaihi salam, orang-orang sepakat. Fa'atau Musa alaihi salam fadzakaru dzalika. Akhirnya diceritakan kepada Nabi Musa apa yang terjadi. Nah, Nabi Musa alaihissalam ini Nabi dan Rasul. Kalau ada masalah dibimbing oleh Allah. Lalu diturunkanlah firman Allah, Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Kalau kalian mau masalah ini selesai, Allah memerintahkan kalian menyembelih sapi betina. Masuk akal mboten, Bapak Ibu? Masuk akal tidak? Masalahnya mencari tahu siapa pembunuh orang tadi. Lah kok disuruh masak-masak? Ya itu kan disuruh buat rendang. ayo beleh sapi. Loh, gimana ini? Kita perlunya apa namanya? Mencari tahu pembunuh laki-laki ini. Lah kok disuruh, kalau sekarang kita apa? Kurban. Disuruh menyembelih sapi. Tidak masuk akal. Nah, inilah ujian. Terkadang dalam hidup ini ada hal-hal yang mungkin tenalar kok gini ya. Nah, ini ujian keimanan. Ini iman tidak. Dia sudah sepakat datang kepada nabinya, dan nanti ketika diberi nasihat malah tidak percaya. Dan ini tidak boleh. Kita datang mau konsultasi kepada seseorang. Iki hukumnya piye? Ini. Wes, gak percaya. Kata nggih. Nah, di sini dikatakan Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, ayat 67. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar kalian semua menyembelih apa? Seekor sapi betina. Qala walau lam ya'taridu la ajzat anhum adna baqarah. Di sini mereka mulai ngeyel. Tidak langsung mau menyembelih seekor sapi betina. Sekiranya mereka langsung menyembelih seekor sapi betina, sapi manapun, embuh niku pedet, embuh niku sing pun poel, tidak masalah. Betul betul. Karena sudah mentaati perintah. Sama kita misal diperintahkan ibu kita, nah itu kok no tempe. Ya sudah, berangkat aja mbuh tempe, menjes mbuh tempe, nopo tempe, nopo, yang penting tempe. Ngoten nggih? Tempe apa, Bu? Ya tempe iku sing pintenan, Bu. Ya sembarang 5.000. Teng pundi, Bu? Sing bungkuse sing bentuke. Nah, itu kalau kita berangkat langsung tempe. Terus waktu datang, lho kok iki, Le? Nah, tadi enggak dikasih kriteria. Berarti tidak salah. Oh ya wis, betul kamu. Betul. Sayangnya Bani Israel ini menganggap Nabi Musa mengejek mereka. Anggit ini, apa? Kamu kira kamu ini orang bodoh? Tujuannya apa kok disuruh apa? Ini kita masuk ayatnya. Ketika ingatlah, ay udkuru wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Udkuru ya Bani Israel hina qala lakum nabiyyukum Musa. Ingatlah kamu semua Bani Israel. Di sini yang dipanggil sinten? Orang-orang yang hidup di zaman Rasul. Disuruh mengingat nenek moyangnya dulu yang sempat ngeyel, tidak langsung taat pada nabinya. Itu kan sama dengan keadaan mereka saat itu, Bapak Ibu. Sama dengan keadaan orang-orang Yahudi di Madinah yang disuruh beriman malah tidak beriman. Nanti akibatnya kamu sendiri yang merasakan. Kemudian mereka menjawab, qalu atattakhiduna huzwa. Apakah kamu menjadikan kami bahan olokan, bahan lelucon? Sampean guyon tak gitu. Kamu bercanda, Musa. Kami ini serius.
kok kamu malah bercanda gitu. Kami ini serius mencari tahu siapa pembunuh laki-laki ini, mengapa engkau mengajak bercanda? Akhirnya Nabi Musa menjawab, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa menjawab, aku berlindung pada Allah dari menjadi orang-orang yang bodoh, termasuk dalam golongan orang yang bodoh. Nah, di sini ada pelajaran yang bisa kita ambil. Berarti Nabi Musa itu menyampaikan pesan Allah sesuai dengan apa yang diperintahkan. Sebenarnya kalau dinalar pakai akal juga, kok perintahnya gini? Ada apa nanti setelahnya? Kan belum tahu juga. Sama-sama diuji. Nabi Musa ini diuji. Mau menyampaikan enggak? Pesan yang memang secara akal tidak masuk akal. Tapi ini perintah Allah, tabligh. Itulah sifat wajib para nabi dan rasul, itu salah satunya tabligh, menyampaikan apa adanya. Ono ini gitu. Saya bukan orang bodoh, ini adalah perintah Allah, wis lakukan saja. Akhirnya Bani Israel melobi. Aslinya ini bukan melobi, aslinya aras-arasan. Memang tabiatnya seperti itu. Karena apa? Kan mengeluarkan modal, Pak. Itu kan perintah Allah. Dan perintah Allah ada yang harus mengeluarkan modal, kalau sholat nggih mboten, paling modal bensin wau pinten dari rumah ke sini. Kalau sedekah, infak, zakat, umroh, haji, itu perlu modal dan itu ujian bagi kita. Di sini kan mereka, yalah tak kira sama Allah diturunkan wahyu kepada Nabi Musa langsung, dudono Musa iku lho sing membunuh. Nah, kan enak. Ini kan perlu modal, Pak. Sapi, Pak. Siapa iki sing gelem sapi ini dibeleh? Oh, bayaran. Enak aja gratis gitu. Ini kan merupakan ujian, gitu nggih. Akhirnya mereka untuk menutupi kengeyelannya itu, keengganan, keberatannya menjawab. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Mereka berkata, coba seru Tuhanmu, tanya kepada Tuhanmu, sapi yang seperti apa? Mahi, sapi apa yang diinginkan oleh Allah yang akan kita sembelih? Akhirnya sifatnya seperti apa? Dijawab oleh Allah melalui lisan nabinya itu Nabi Musa alaihissalam. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bik. Nabi Musa mengatakan bahwa Allah berfirman, sapi yang harus disembelih adalah la faridu wa la bikr. La kabirah haramah wa la saghirah lam yalhaq ha al-fahl. Bukan sapi yang sudah napa mau tua, nggih. Napa bahasa ini poel, bukan juga yang masih pedet, bukan juga yang masih kecil, bukan juga yang sudah tua. Awanum baina dzalik, yang tengah-tengah, tidak tua, tidak terlalu muda. Faf'alu ma tu'marun. Faf'alu, maka lakukanlah perintah ini. Lakukanlah apa yang kalian diperintahkan ini. Kata nggih? Wala tusyaddidu. Jangan syaddada yusyaddidu itu sebenarnya ini, Pak. Keras artinya. Syaddada yusyaddidu. Kalau kita ngaji ada tanda tasydid, betul nggih? Tasydid, mesti kita tekan bacanya. Kalau saya baca gini betul betul Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Betul betul? Salah nggih? Yang betul Bismillahirrahmanirrahim. Ada tasydid, penekanan. Nah, jangan ngeyel itu artinya juga aslinya kembali kepada mereka sendiri. Kalau kamu tidak segera melaksanakan, nanti kamu yang kesusahan. Akhirnya mereka tetap ngeyel. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Wah, belum jelas. Warnanya yang apa? Ngeyel lagi. Warnanya yang apa? Apakah yang putih atau yang hitam atau yang blonteng atau yang apa? Harus jelas. Kemudian Nabi Musa menjawab atas firman Allah, innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Yaitu
sapi betina yang warnanya kuning. Syadidus safrah, kuningnya kuning yang pekat. Kuning yang pekat, kuning tua, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Tasurrun nadhirin, yaitu husnu mandhariha tasurru kullu man ra'aha. Setiap orang yang melihatnya itu senang. Nah, ini mesti double royoan kalau kurban ini. Wah, api sapi ini. Pun nggih, semakin sulit atau semakin mudah, Pak? Semakin sulit. Sing tengah-tengah umure, kemudian warnanya seperti itu. Dengan syarat semua orang yang melihatnya niku seneng. Tasurun nadhirin. Masih ngeyel. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina. Serulah, mohonkan kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami sapi betina itu, tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki niscaya kami mendapat petunjuk. Niki kata-kata terakhirnya ini apa namanya? Menghina. Sekiranya Allah berkehendak atau berkenan, kami akan dapat petunjuk. Padahal dari awal sudah diberi petunjuk yang mudah. Dia sendiri yang mempersulit. Nah, sekarang mengatasnamakan kehendak Allah. Kami seperti ini juga atas kehendak Allah. Padahal tidak seperti itu konsepnya. Nih, Bapak Ibu, kita ini sama Allah dititipi napa? Unsur dalam tubuh kita ini. Ada akal pikiran, nggih. Ada jasad, ada ruh, ada hati nurani. Hati nurani ada yang menyamakan dengan akal pikiran itu tadi. Kemudian ada hawa nafsu. Kan? Nah, ini tidak bisa kita mengatasnamakan ketika kita, oh saya bermaksiat juga atas kehendak Allah. Bukan. Okay. Allah memberi kepada kita takdir itu ada yang sifatnya musayyar, ada yang takdir, istilah ini kalau subai istilahnya. Pokoknya ada takdir itu yang kita tidak bisa memilih. Ada takdir yang Allah masih memberikan kehendak kita di situ. Contoh, takdir yang tidak bisa kita pilih adalah kelahiran. Kita tidak bisa milih, Pak. Aku mang biyen asline kate milih dadi wong Eropa. Aku pengen dulu lahir di Eropa, biar badan tinggi, rambut pirang, hidung mancung. Nah, kok lahir yang Mojokerto? Tidak bisa. Sama dengan kita tidak bisa nanti milih matinya di mana, dengan cara apa, bagaimana, tidak bisa. Tapi ada takdir yang kita masih bisa diberi ruang sama Allah agar memilih. Saya tadi misal bisa berangkat milih pakai jas atau tidak pakai jas, betul ya? Bisa tadi saya misal apen-apen loro lah, saya tak WA Pak Pri, Pak maaf Pak, saya sakit perut misal, padahal tidak. Nah itu kan takdir yang bisa memilih, betul ya? Nah di situ, jadi ini tidak bisa. Bani Israel ini mengatasnamakan Allah. Kami seperti ini atas kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, kami dari awal pasti sudah menyembelih sapi betina. Lucu. Tidak boleh sifat seperti itu, nih. Akhirnya dijawab lagi lebih sulit, lebih sulit. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalulun tuthirul arda wa la taskil hars musallamatul la syiyata fiha. Nih. Biar lebih jelas saya bacakan terjemahnya dulu, Pak. Nabi Musa menjawab, dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah. Dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Sehat dan tanpa belang. Kulitnya itu kuning, tua, menyenangkan, halus, tidak ada belang sedikit pun, sehat walafiat, tidak pernah digunakan untuk bekerja di ladang. Kira-kira memudahkan mereka atau justru menyulitkan, Bapak Ibu? Menyulitkan. Inilah gambaran bagi orang yang menginginkan kemudahan hidup tapi tidak mau menjalankan perintah Allah. Benar, jelas nggih? Dia ingin kaya raya misal, tapi tidak mau menempuh jalan yang ditetapkan oleh agama.
Ternyata dia mencari jalan-jalan yang haram misal. Ya jangan salah kalau di kemudian hari baru muncul akibatnya. Nah, ini pelajaran dari kisah Bani Israel. Semakin sulit untuk mendapatkan keinginan. Keinginannya tadi apa? Agar segera selesai masalah pembunuhan tadi, betul nggih? Ternyata semakin sulit. Tapi karena ini kalau terus nggak selesai-selesai ini, akhirnya mereka ya sudah, baru berkata seperti ini. Qalul ana ji'ta bil haqq. Sekarang mereka berkata, Bani Israel berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Gimana? Wis, ya benar sama Musa, ini baru sangat jelas. Padahal ada sisi kegetunan. Apa kegetunan itu? Penyesalan. Tuh, angel, sulit sekali ini mencari sapi yang kriteria yang seperti itu. Padahal sekiranya di awal kalau kamu mau selesai urusan pembunuhan ini, Allah memerintahkan kalian menyembelih sapi betina. Oke, siap, budal teng pasar. Oh, ini betina, siap, berapa harga? Sekian, boleh sing murah. Murah urunan. Ini demi mengetahui pembunuhnya ini. Nah, sudah datang Nabi Musa. Kira-kira diterima enggak sama Allah? Diterima, karena ada kriteria khusus. Mereka ngeyel sama Allah dipersulit. Pun jelas nggih? Nah, di sini fadzabahuha wa makadu yaf'alun. Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Sebelum saya lanjutkan, Pak, di sini apa namanya? Kalau kita tahu, sapi itu didapatkan sangat sulit. Fawajaduha inda rajulin laisa lahu baqaratun ghairuha. Dia mencari, akhirnya tahu bahwa ada seseorang laki-laki yang punya sapi seperti itu, tidak ada selainnya. Satu itu saja. Kalau di kitab yang lain yang pernah saya baca juga, itu warisan milik anak yatim. Pesan dari bapaknya, jangan dipakai apa-apa. Wis jarno, diramut sing apik. Ya, diramut yang bagus. Nanti semoga jadi rezekimu. Akhirnya si laki-laki pemiliknya ini berkata, wallahi la ankusuha min mil'i jildiha dhahaban. Harganya adalah kamu timbang nanti apa namanya, jildiha. Jild itu artinya kulit. Nah, jadi dari dulu yang orang jualan kulit sapi itu ada, Pak. Kalau sekarang lebih variatif, ada yang jadikan rambak. Napa wali, Pak, dari kulit sapi itu, Pak? Sepatu, wah, sepatu, sandal, tas. Tapi ini jangan ditiru, Pak, nanti nggak laku, Pak. Pemilik sapi ini gini, harganya adalah kamu timbang kulitnya. Kira-kira 1 ekor sapi yang apa namanya, ya tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, tapi besar. Ini sapinya besar. Kulit itu berapa kilo kira-kira, Pak? 20 kilo. Itu harganya. Tapi diganti dengan emas. 20 kilogram. Ya wis sampean ganteni dengan emas. Ini harganya, Pak. Kira-kira getun ta boten itu Bani Israil saat itu? Waduh, urunannya tambah. Ini urunannya tambah besar nih. Kenapa nggak dari awal tadi nurut? Ya jelas nggih. 20 kilogram emas ini berapa, Pak? 1 gram sekarang berapa juta, Pak? Berapa? Anggap 1 juta. Boleh 1 juta emas dapat ini 1 gram. Nah, itu jenengan hitung sendiri. Mahal berarti, Pak. Ini jangan ditiru. Pak, kita tiru. Ya Allah. Kemudian fashtarauha bimil'i jildiha dhahaban. Maka mau tidak mau mereka membelinya dengan harga seberat kulitnya itu diganti dengan emas, dengan timbangan yang sama. Fadzabahuha, maka diperintih disembelih. Apa tujuan menyembelih ini? Di ayat selanjutnya.
Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna ribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Sudah, kita bahasnya sampai sini saja Pak, sampai 73, nanti 74 di pertemuan selanjutnya karena pembahasan lain. Nah, dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, yang tadi sudah kita bahas nggih kisahnya, lalu kamu tuduh menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Ternyata tujuan dari menyembelih sapi betina tadi baru diperintahkan oleh Allah melalui lisan Nabi Musa. Nah, sekarang ambil seonggok daging, satu bagian dari sapi betina tadi, pukulkan ke mayat itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati. Tuh, apa hubungannya kok demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati? Karena setelah dipukul mayat tadi hidup kembali. Hidup kembali. Kaget semua. Loh, kok bisa? Nah, ini juga ujian keimanan. Masih meragukan Nabi Musa sebagai Rasul Allah, sehingga mereka tidak beriman, tidak segera taat, tidak segera bertaubat. Ini juga menunjukkan bahwa orang mati dihidupkan kembali itu lebih mudah daripada Allah, bagi Allah. Dari yang tidak ada, Allah bisa mengadakannya. Apalagi dari yang ada terus mati dihidupkannya lagi, lebih mudah bagi Allah. Sangat mudah bagi Allah. Kemudian dia memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Ini kekuasaan Allah. Ketika dihidupkan kembali orang yang dibunuh tadi, ditanya, "Sinten Pak? Siapa pelakunya? Siapa pelaku? Siapa yang membunuhmu?" Wah, di sini kira-kira yang paling derdek siapa? Yang paling berdebar artinya siapa? Ponakannya sendiri yang mengharapkan harta warisan. Itu ini yang bunuh saya. Ponakannya sendiri. Kira-kira ponakan itu dapat harta warisannya tidak? Tidak. Itu masuk ke hukum syariat Islam kita saat ini, hukum waris. Kalau ada orang membunuh, pembunuh itu terhalang dari warisannya. Maka tidak boleh. Nah, ini apa hikmah yang bisa kita ambil, Pak? Sesuatu yang bukan rezekinya, dengan cara apapun tidak nyampe. Tapi kalau sudah jadi rezeki, meskipun tidak terlalu ambisi ke sana, nyampe, Pak. Gitu. Jadi apa yang sudah menjadi rezeki kita akan sampai kepada kita. Apa yang belum menjadi rezeki kita, meskipun segala daya upaya dilakukan, sampai-sampai menghalalkan segala cara, ini kan menghalalkan segala cara, malah terhalangi dari apa yang dia inginkan. Betul, Badan? Ya, ini ketun sudah, dialah pelakunya. Dan setelah itu apa yang terjadi? Bagi pamannya tadi yang sudah mati lagi. Jadi dihidupkan sejenak itu hanya untuk memberitahu apa? Jadi ada juga ini yang menjadikan kisah ini dalil adanya mati suri. Ada di ayat lain bahwa mati suri itu juga ada. Nabi Uzair itu di awal-awal juz 3 difirmankan oleh Allah, fa amatahu mi'ata amil thumma ba'atsah. Karena Nabi Uzair sendiri penasaran ketika melewati suatu tempat, kok ini hancur semua, orangnya mati semua di kawasan ini. Gimana nanti Allah menghidupkan yang sudah mati seperti ini? Dialah yang dijadikan bukti. Fa amatahu Allah, dimatikan oleh Allah Nabi Uzair itu selama 100 tahun. Tsumma ba'atsah, kemudian dibangkitkan. Nah, singkat cerita di situ diperlihatkan makanan dan minumannya. Ditanya oleh Allah, kamu berapa lama di sini Uzair? Yauman aw ba'da yaum, sehari atau setengah hari. Qala bal labista mi'ata am. Kamu tuh di sini sudah 100 tahun. Kami bangunkan kamu lagi, kami hidupkan. Lihat makananmu itu. Enggak basi.
atas kuasa Allah 100 tahun, makanannya dan minumannya mboten mampu, Pak. Kalau ini, Pak, tidak diminum sampai besok, kira-kira mau jenengan? Tidak mau nggih. Ini makanan dan minumannya Nabi Uzair itu tidak basi, tidak rusak. Tapi keledainya yang dibuat tunggangan sudah tinggal tulang belulang di sampingnya. Loh, nggak masuk akal ini. Perhatikan Uzair, akan kami hidupkan keledai itu. Kemudian moro-moro tiba-tiba sama dengan kuasa Allah tulang belulangnya itu terrakit kembali, terus ada ototnya, sarafnya terbalut daging dan kulit, urip meneh, bisa dinaiki lagi. Di situ baru Nabi Uzair semakin mantap keimanannya. Jadi inilah kesimpulan dari kisah ini. Pertama, tidak boleh protes akan hukum Allah, itu pertama. Terus berusaha sekuat tenaga bersegera dalam menjalankan kewajiban atas kita. Misal kita sudah wajib haji, nah nggak usah nunda-nunda. Mampu ya sudah segera daftar, empuh nanti berapa tahun, yang penting sudah ada niat, sudah ada tekad. Tidak boleh gini, ngelompok duit sulitnya seperti itu, langsung habis lah buat haji. Kalau udah terlanjur kangen ke Baitullah, wah nggak kuat aku nunggu antri panjang umroh, Pak. Umroh. Terus kemudian yang kedua adalah segala ketentuan Allah pasti ada hikmahnya. Tadi perintah Allah belum diketahui hikmahnya, ada hikmahnya. Ketiga, tidak boleh menghalalkan segala cara untuk mencari atau untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian sesuatu yang belum kita ketahui belum tentu buruk bagi kita. Terus kemudian barang siapa yang mengambil hak orang lain, ditimpakan sesuatu yang tidak disangka-sangka. Banyak sekali sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil. Terus juga tentang kekuasaan Allah menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Jadi ini sebagai bab syariatnya ada, bab akidahnya ada, kisah yang ada hikmahnya ada. Insyaallah ayat ke-74 kita bahas di pertemuan selanjutnya dengan izin Allah. Jika kita dipertemukan kembali, itu akan membahas tentang hati, Pak. Hati. Ini yang disinggung adalah hati mereka Bani Israel, tapi ini juga akan sangat bermanfaat bagi kita ayat yang bahas tentang hati, terutama di situ disebutkan hati yang keras. Allah menggambarkan hati yang sangat keras itu seperti batu. Nah ini detailnya insyaallah di pertemuan selanjutnya. Hadza Allah alam bisawab, mungkin manfaatipun, kirang lebih pun yun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.